dapatlah kami menangkap perkataan-perkataan Tuhan bagi kami. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami satu persatu, lenyapkan semua suara-suara yang bukan berasal daripadamu, sehingga suaramu yang bertahta atas kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Mari kita lanjutkan pembahasan firman, perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus yang diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sebelum kita mulai, kami keluarga besar Sintua Lerman Sinaga berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Elkara telah lulus sekolahnya. Amin. Terima kasih ya El, kau telah membanggakan kami. Biarlah Tuhan memimpin langkahmu untuk mendapatkan sekolah yang baru, di mana kau juga tetap akan berprestasi. Amin. Mari kita lanjutkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Opung sudah dapat? Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita akan membaca secara bergantian. Matius 7 ayat 24. Udah, Pung? Udah. Kita akan mulai ya. Kita bergantian. Alep, kita mulai ya, Bang. Itu Alep ya, Dek? Wah, itu malaikat Tuhan terus berjaga ya. Judulnya adalah 2 macam dasar. Ayat yang pertama saya baca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, sebab kita akan diselamatkan. Amin. Hari ini kita akan berbicara bagian terakhir apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajar di bukit, dan ini yang dikenal dengan khotbah di bukit. Ini adalah bagian terakhir. Mari kita simak baik-baik apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus dalam pengajarannya yang terakhir, dalam seluruh pengajaran-pengajarannya ketika dia khotbah di bukit. Hari ini Tuhan Yesus berbicara tentang 2 macam dasar. 2 macam dasar. Jadi LAI membuat sebuah judul dari perikop ini adalah 2 macam dasar. Arti dari tulisan judul yang dibuat LAI ini berbicara tentang sebuah fondasi atau sebuah prinsip
berpikir. Ingat ya, saya mau langsung kasih tahu bahwa yang dimaksud oleh LAI di sini ada dua macam dasar, ada dua buah pondasi, ada dua buah prinsip berpikir dalam hidup. Jadi cuman ada dua. Dan kita akan bahas dua-duanya. Ingat ya, cuman ada dua prinsip hidup di dalam dunia ini. Mari kita mulai saja apa yang menjadi pembahasan dari judul dua macam dasar. Siapa yang mau baca di sana? Lian. Baca ayat 24. Katanya Cici Pung yang mau baca Pung. Ya, Cici yang baca. Iya yang bapaknya. Ayo. Oke. Ayat 24. Yang kenceng ya. Iya kenceng. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendidik rumah di atas rumahnya di atas batu. batu. Ya, terima kasih. Grace coba baca. Ini. Oh, nomor 24. Karel baca yang 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke. Grace baca yang keras. Simak ya. Ini harus berkali-kali. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke. Ini adalah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus secara tegas dan keras, menutup semua ajaran dia ketika dia mengajar di bukit. Ingat ya, disampaikan secara tegas dan keras dan merupakan sebuah penutup dari keseluruhan pengajarannya. Di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata begini, setiap orang. Siapa yang dimaksud dengan setiap orang? Siapa yang dimaksud dengan setiap orang? Sebutkan. Ini kalau nggak saya buat seperti ini nggak akan ada dapat. Siapa yang dimaksud dengan setiap orang? Saya. Siapa? Saya. Katakan saya. Yang dimaksud dengan setiap orang di sini oleh Tuhan Yesus adalah saya. Begini. Ayat ini ada lagunya. Ayat ini sudah dari kecil kita dengar. Betul nggak? Setuju nggak? Pertanyaannya, ada yang ngerti nggak ayat ini? Hari ini kita akan merenungkannya dan coba harus menangkap sesuatu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah saya. Bukan kamu, tapi saya. Apabila saya mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, betul ya? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan melakukannya, ingat ya, mendengar dan melakukan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Masih ada yang ingat nggak? Semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di mana dimulai dari khotbah di bukit yang berbicara tentang konsep kebahagiaan manusia di dunia ini. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, sebab mereka akan dipuaskan. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah, sampai kepada hal menghakimi, sampai kepada hal memberi sedekah, sampai kepada hal pengajaran sesat, sampai kepada hal-hal yang semua kita telah dengar. Ingat ini harus disampaikan dengan tegas karena Tuhan Yesus menyampaikan dengan tegas. Artinya gini, semuanya telah disampaikan kepada kita. Dan ini bukan main-main. Ini khusus bagi keluarga kita.
semuanya telah diajarkan kepada kita. Artinya gini, kita semua telah mendengar. Setiap orang yang mendengar, artinya begini, tidak semua orang bisa Mendengar. Keren gak? Ya. Kita dikasih nggak? Kasih. Haleluya. Setiap orang yang mendengar, siapapun yang telah mendengar, berarti ada yang nggak mendengar kan? Ada. Rugi nggak? Rugi. Udah ngerti ya? Rugi nggak? Rugi. Setiap orang yang telah mendengar perkataanku ini, ajaranku ini, dan melakukannya. Ingat ya, ini yang dibahas. Ini adalah dasar yang dikatakan oleh LAI tadi. Yang pertama dasarnya adalah setiap orang, setiap kita yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus dan melakukannya. Apa dikatakan di situ? Karel, dia sama Dengan orang yang membangun. ia sama dengan orang yang bijaksana. Apabila kita mendengar dan kita sudah mendengar dan melakukannya, maka kita adalah orang yang bijaksana. Ngerti nggak yang dimaksud dengan bijaksana? Yang dimaksud dengan bijaksana adalah orang yang tahu mengambil keputusan secara tepat. Ingat ya, orang yang mengambil keputusan di dalam segala hal secara tepat dan benar. Ini yang dikatakan bijaksana. Bukan orang tua yang dikatakan bijaksana. Orang yang tepat mengambil keputusan di dalam setiap persoalan, di dalam setiap masalah, di dalam setiap keadaan, dan tepat dan benar. Itu yang dikatakan Bijaksana. Atau orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan kebenaran. Dia sama dengan orang yang bijaksana. Menjadi orang bijaksana tepat gitu loh. Ketika kita mengambil keputusan terhadap orang lain, orang nggak sakit hati. Dengerin Grace. Ketika kita mengambil keputusan yang tepat, kita tidak dirugikan, orang tidak dirugikan. Ketika kita mengambil keputusan yang tepat, keputusan itu akan membahagiakan hidup kita dan banyak orang. Mengerti ya? Inilah yang menjadi dasar pemikiran Tuhan Yesus untuk kita pahami dan kita miliki dari semua yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi apabila kita telah mendengar bahwa kita tidak boleh menghakimi, jangan menghakimi. Kalau kita sudah mendengar, jangan memberikan sedekah di depan orang. Jangan lakukan itu. Kalau kita lakukan semua yang dilarang oleh Tuhan padahal sudah dengar, maka kita tidak dalam kategori bijaksana. Sudah paham ya? Baca ayat 25-nya. Ini supaya ngerti. Kak, siapa? Itu boru. Kangen gua sama boru gua. Ayo. Ayat 25. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin mengguyur rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ya, tadi belum kita bahas ini. Jadi ketika kita berlaku sebagai orang yang bijaksana, ketika kita berlaku sebagai orang yang melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan Yesus, maka kita sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ngerti nggak yang dimaksud Tuhan Yesus? Perumpamaan ini. Jadi Tuhan Yesus mengilustrasikan apabila kita mendengar. Jadi jangan nggak mendengar. Jadi jangan tidak ibadah. Jadi jangan tidak berkumpul dalam mesbah doa. Karena kita akan mendengar perkataan Tuhan. Dan melakukannya, maka ilustrasinya kita sedang membangun rumah di atas batu.
kita sedang menjadikan rumah kita di atas sebuah pondasi, yaitu batu. Bukan sebuah kebetulan. Coba baca kaosnya. Baca kaosnya. Ini benar-benar buat keluarga kita. Jesus, rock, batu. Baca. Rock. Dari Amerika datang. Jesus, rock. Sebelum khotbah, kaos ini datang. Ia sama seperti dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu. Batu. Kasih minum dulu. Bisa jadi kita tidak terlalu tertarik dengan ayat ini, padahal ini adalah kuncinya. Kalau kita nggak tertarik dengan ayat ini, kita nggak akan dapat semua yang Tuhan kasih. Kita nggak tertarik karena semua rumah dibangun di atas batu. Betul ya? Coba perhatikan di kampung. Ada yang masih dibangun di atas kayu. Tuhan Yesus nggak ajarkan itu. Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita membangun rumah kita, membangun kehidupan kita di atas batu. Apa yang dimaksud dengan batu? Ayat 25 coba lihat yang keras. Coba perhatikan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Stop. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ini juga masih ilustrasi. Ketika rumah dibangun di atas sebuah batu, apa manfaatnya? Gitu loh maksudnya. Kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Yesus, dan melakukannya, apa manfaatnya? Gitu loh maksudnya. Sudah nangkep ya? Udah nangkep ya? Jadi jangan kita nggak nangkep. Kita sama seperti rumah yang dibangun di atas batu. Lalu manfaatnya apa? Ketika datang hujan, banjir besar, dan angin badai datang, apa yang terjadi, Dek? Lalu tetapi rumah itu tidak rubuh. Tetapi rumah itu tidak Rubuh. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab Didirikan di atas batu. didirikan di atas Batu. Jadi kalau kita mau rumah kita tidak rubuh, jangan pernah didirikan di luar batu. Rumah kita harus didirikan di atas batu. Ini ngerti nggak maksudnya? Ini perumpamaannya. Apabila kita mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang prinsip-prinsip hidup dan melakukannya. Jadi itu double, couple, pasangan. Nanti kita bahas. Kenapa ditegaskan? Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, berarti tidak dibangun di atas batu. Kalau tidak mendengar, berarti tidak dibangun di atas batu. Artinya, rumah ini ketika datang badai, hancur. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti nggak yang saya tangkap? Tuhan Yesus menaruh di hati saya begini. Apabila saya mendengar, saya ulang lagi, semua perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, saya seperti sedang membangun rumah di atas batu. Dan apabila hujan badai datang, rumah saya tetap teguh. Karena didirikan di atas batu. Karena saya mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Artinya gini, kalau kita mau hidup kita tidak seperti rumah yang roboh ketika pencobaan datang, kerjakan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Kalau kita ingin kehidupan kita tetap dalam keteguhan, dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, ketika pencobaan datang, dengar dan lakukan perintah Tuhan. Hanya itu. Hanya itu. Kalau kita pengen berhasil di tengah pencobaan, kalau kita tidak pengen dikuasai oleh COVID, kalau kita tidak pengen dihajar oleh COVID, tetap menang terhadap badai COVID, dengar dan kerjakan apa yang dikatakan Tuhan. Contoh nih, Tuhan Yesus
menyampaikan kepada pemerintah agar pemerintah menyampaikan kepada kita. Di tengah badai COVID ini kita harus lakukan 3M. Jangan mentang-mentang kita orang Kristen, jangan mentang-mentang kita orang percaya, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, kita nggak kerjakan perintah Tuhan. Mengerti ya? Kerjakan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jangan tidak dilakukan karena itu merupakan perintah. Kita sudah dengar kan? Dengar. Kerja. Supaya ketika nanti terjadi badai datang menghantam kita, kita tidak sama seperti rumah yang dibangun di atas batu. Dia tidak rubuh karena dibangun di atas batu. Sudah nangkap ya? Mendengar semua perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Coba baca ayat yang kedua. Dasar yang kedua. Itu dasar yang pertama tadi. Siapa mau baca? Kakak boleh. Ayat 25. Aku? Ya. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Selanjutnya. Kemudianlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke, kita bahas lagi supaya kita mengerti. Tetapi setiap orang, siapa yang dimaksud dengan setiap orang? Saya. Kem diam dulu, Kem. Tetapi setiap saya yang mendengar perkataan Tuhan Yesus ini dan tidak melakukannya, coba perhatikan. Ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Kira-kira perkataannya asal apa enggak asal? Kira-kira ini perkataannya penting apa enggak penting sih? Jadi gini. Kenapa kok Tuhan Yesus bisa tahu ya? Ada orang yang mendengar tetapi tidak melakukan. Siapa yang mendengar dan melakukan siapa? Siapa? Kita adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Ini kok ada di sini? Karena memang ini terbukti. Semua kita di sini hadir beribadah, mendengar. Ada yang kerjakan nggak? Belum tentu. Makanya ini firman penting banget. Tetapi setiap orang yang mendengar pengajaranku yang telah kusampaikan, tetapi semua orang keturunan keluarga hambaku Sintua Lerman Sinaga yang telah mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Yang keras Kak, baca. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ia sama seperti orang yang bodoh. Ada perbedaan nggak dengan dasar yang pertama? Di dasar yang pertama, ketika kita mendengar dan melakukan perintah Tuhan, maka kita adalah orang yang bijaksana, yang selalu tepat dalam mengambil keputusan. Tetapi di sini Tuhan Yesus sedang menjelaskan ada jenis orang. Apabila kita orang yang telah mendengar pengajaran Tuhan, tetapi tidak melakukannya, maka kita dikatakan sebagai orang bodoh. Ingat ini. Kita dikatakan sebagai orang bodoh. Apabila saya tidak melakukan apa yang saya dengar dari Yesus, maka saya adalah orang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tadi yang pertama, mendirikan rumahnya di atas batu. Apa yang dimaksud dengan pasir? Sudah tahu pasir ya? Ini masih ilustrasi.
Coba bayangkan, ketika kita membangun rumah ini, fondasinya adalah pasir yang tidak disemen. Tutup. Coba bayangkan, ketika rumah kita ini dibangun di atas pasir, saat itu belum terjadi hujan, saat itu saatnya kemarau. Apa yang dikatakan di sini, apabila rumah kita dibangun di atas pasir, sudah bayangkan ya? Iya. Apa katanya Jepanya yang keras? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kemudian turunlah hujan, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini yang paling ngeri, ini statement terakhirnya. Dan hebatlah kerusakan. Ini saya selalu diingatkan dengan statement terakhir ini. Jadi bukan hanya rubuh ketika kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan perintah Tuhan, kita sama seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika ada badai, ketika ada angin, ketika ada hujan, maka rumah itu rubuh. Rubuh. Yang ngerinya bahasa terakhirnya, dan hebatlah kerusakannya. Ini disampaikan kepada kita. Tolong didengar, tolong diperhatikan, dan tolong ditaati. Apabila kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan, maka kita akan mengalami kerusakan yang Hebat. tumbang. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jadi apabila kita di dalam melakukan perjalanan hidup ini, kita telah mendengar Tuhan Yesus berkata jangan mencuri, tetapi kita masih melakukan. Tuhan Yesus berkata jangan berdusta, tetapi kita masih melakukan. Tuhan Yesus berkata jangan kumpulkan hartamu di dunia, tapi kumpulkan di sorga. Kita masih tidak melakukannya. Ingat ini, akan ada hari di mana pencobaan datang menghadang kita. Akan datang hari di mana apakah kita sanggup menghadapi tekanan yang kuat. Ingat, Allah tidak pernah mencobai kita, tetapi pencobaan itu diizinkan Tuhan untuk menyatakan kebenaran perkataan Tuhan bagi kita. Ingat ini, untuk menyatakan kebenaran perkataan Tuhan Yesus kepada kita. Coba perhatikan orang yang mencuri di televisi. Kan sudah dibilang jangan mencuri. Ketika ketangkap, inilah yang dimaksud ketika hujan datang, badai datang. Ketika ketangkap, dia dipukulin sampai babak belur, bahkan ada yang mati, lalu dipenjara. Itu yang dikatakan rumahnya rubuh dan rusaknya sangat parah. Kalau kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Tegas nggak ini? Ini roh yang berbicara juga tegas. Persoalannya kenapa sih? Gampang jawabannya. Dari kecil kita telah mendengar. Tetapi kita tidak pernah melakukan. Yang jadi pertanyaan yang harus kita bahas. Kenapa sih kita nggak mau melakukan? Ayo. Ini Roh Kudus gemes kali ya. Kenapa kita tidak mau melakukan, tetapi dengar hobi? Gampang jawabannya. Saya sudah diproses dalam ayat ini. Karena kita menganggap diri kita benar. Kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita bersandar kepada apa yang kita lihat dari manusia. Kita hanya melihat apa yang terjadi di dalam dunia. Kita ini orang sombong. Kita ini orang angkuh. Makanya kita tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan dalam sekejap kita bisa melupakan apa yang kita dengar. Ini Roh Kudus berbicara tegas supaya kita memulai hidup kita saat ini. Ingat ini, merubah hidup kita saat ini dengan pola pikir yang baru, yaitu pola pikir seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Akhir dari renungan kita. Ingat,
bahwa dalam kehidupan ini hanya ada dua jenis orang yang mempunyai pola pikir yang berbeda terhadap apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepadanya. Yang pertama, dia adalah orang yang mendengar, yang mau membaca firman Tuhan, yang mau merenungkan firman Tuhan. Itu yang dikatakan mendengar. Yang mau berkumpul ibadah, yang suka ketika ada pembahasan firman, itu adalah orang yang mendengar. Lalu dia melakukannya. Ingat ini jenis orang pertama. Dan ini adalah orang yang bijaksana. Yang dimaksud dengan orang bijaksana adalah orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaan. Yang dimaksud dengan orang bijaksana adalah orang yang selalu beruntung dalam kehidupan. Yang dimaksud dengan orang bijaksana adalah orang yang tahan ketika pencobaan datang. Ketika dicobai, ketika hawa nafsu menguasai, ketika orang datang menguasai, dia tetap tahan, teguh, dan tidak tergoyahkan. Itu kalau kita mendengarkan firman Allah dan melakukan. Dan yang jenis kedua, ini adalah jenisnya kita. Kita adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan seperti ini, tetapi tidak pernah melakukan. Ingat, kita adalah jenis orang kedua. Dan kita termasuk orang-orang bodoh di mata Tuhan. Capek-capek Tuhan ngasih tahu ilmu, tetapi tidak dikerjakan. Capek-capek Tuhan ngasih tahu di jalan yang benar, tapi nggak dikerjakan. Makanya kita dikatakan sebagai orang bodoh. Dan resikonya ketika pencobaan datang, coba perhatikan ini. Ini sering terjadi dalam hidup kita. Ketika kita dicobai, maka kita akan tumbang, kita akan jatuh. Dan keadaan kita parah rusaknya. Ini adalah jenis yang kedua. Lalu apa yang dimaksud dengan perenungan kita hari ini yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus menganjurkan kepada kita agar kita memilih sebagai orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Ingat ini ya. Pilihlah yang mendatangkan kehidupan, jangan yang mendatangkan kematian. Pilihlah yang mendatangkan kemuliaan, jangan kerusakan. Jangan kerugian, cari yang untung. Sama seperti yang disampaikan dalam khotbah sebelumnya. Untuk menjadi orang bijaksana ini, jalannya sangat sesak, pintunya sangat sesak, dan sedikit orang yang bisa melaluinya. Ingat ini, tetapi Tuhan Yesus sudah jelaskan. Kalau ada tempat yang sesak karena kebenaran, you on the track. Udah ngerti ya? Kita semua ada di atas jalan yang benar. Tapi kalau kalian merasa nyaman, tetapi tahu kita tidak melakukan yang dikatakan Tuhan, tunggu kapan tumbangnya. Ingat ya, tunggu. Karena di sini dikatakan ketika hujan datang. Ketika akan ada waktu di mana kita akan dicobai, akan ada waktu di mana kita akan diuji, dan kita akan terlihat di sana apakah kita orang bodoh atau orang bijaksana. Akhir dari renungan ini, pesan seperti yang disampaikan kepada Nabi Musa. Pilihlah kehidupan. Sementara Tuhan menghadapkan kehidupan dan kematian, pilihlah kehidupan. Tuhan menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan. Pilihlah Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Di hadapan-Mu ya Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat kami, ya Yesus, sungguh kami berlutut di hadapan-Mu, menundukkan kepala kami, oleh karena kami menyadari akan apa yang Kau sampaikan kepada kami, khususnya kepada keluarga besar hamba Musim Tua Lerman Sinengga. Hari ini kami tertunduk malu dan tersipu di hadapan, sebab Engkau telah membongkar kerapuhan kami. Engkau telah menyatakan bahwa kami adalah orang-orang bodoh. Kami mengaku Tuhan Yesus, sebab selama ini kami senang mendengarkan perkataan-Mu. Selama ini kami selalu rindu dengan firman-Mu dan pembahasan serta perenungan-perenungan firman-Mu. Tetapi kami tidak pernah dapat melakukannya. Tuhan, sesungguhnya hati kami mau melakukannya, tetapi kedagingan kami lebih kuat. Kesombongan dan keegoan kami menguasai kami ketimbang apa yang Kau perintahkan. Kali ini kami mau bersujud di hadapan-Mu, menyerah dan berserah. Ubahkan kami Tuhan Yesus. Ubahkan kami. Jadikan kami orang-orang yang bijaksana, yang mau mendengar perkataan-Mu dan melakukannya, yang mau menjadikan Tuhan Yesus dan seluruh firman-Nya sebagai batu dasar dan pondasi dalam kehidupan kami. Biarlah hal ini terjadi saat ini, dan kami terima perubahan yang Tuhan Yesus berikan. Dengan demikian kami akan menjadi orang yang bijaksana, dan hidup kami selalu berhasil dan beruntung dalam setiap perjalanan dan pekerjaan-pekerjaan kami. Terimalah pertobatan kami, dan terimalah permohonan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami dari kebodohan, dari kebebalan, bahkan dari kefasikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami masing-masing telah Engkau urapi dan Engkau jamah. Dan kami semua akan melihat perubahan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami semua tampil menjadi orang-orang yang bijaksana, memuliakan Tuhan dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini khusus kami mau berdoa, mengucapkan syukur kepadamu atas apa yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup Elkara. Engkau telah menolong dia menyelesaikan studinya, dan kami percaya ini semua berkat pertolongan kepadanya dan penyertaan, sehingga kami melihat Elkara menyelesaikan studinya dengan sempurna dan berprestasi. Kami juga berdoa memohon biarlah Engkau menentukan langkahnya untuk studi selanjutnya, sebab kami percaya di mana Tuhan menetapkan dia, maka disitulah Tuhan menyatakan kemuliaan di dalam hidup Elkara. Berikan kepadanya kepastian, berikan kepadanya keyakinan, agar Elkara melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, bukan keinginan dirinya. Inilah yang kami mohon. Terima kasih. Kami juga mau bersyukur atas apa yang Tuhan telah perbuat bagi kami. Engkau telah mendengarkan doa kami ketika kami berseru kepadamu.
Engkau langsung bertindak. Dan hal ini terjadi kepada Boru Kamilia. Dan inilah menjadi kesaksian bahwa mesbah doa yang kau berikan di tengah-tengah keluarga kami besar kuasanya dan Tuhan berkenan. Sungguh kami bersyukur dengan segenap hati. Sungguh kami bersyukur dengan segenap jiwa dan batin kami. Sebab Engkau langsung mendengar dan langsung bertindak. Terima kasih Bapa untuk benih yang Kau taruh di dalam rahim. Kami mau berdoa bagi Dia. Saat ini kami mengangkat tangan untuk Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi melindungi Engkau, menjaga Engkau dan membagari Engkau terhadap segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah. Sehingga kandungan yang berasal dari pelihara dengan sempurna. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup. Khusus bagi Jepanya, Engkau yang menaruh di hati hamba untuk mendoakannya. Kasihani dia Tuhan. Kasihani dia Bapa. Ampuni dosanya. Ampuni dosanya. Kasihani. Lenyapkan daripadanya